Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farazina Fidausi, absen 12. Saya Laila Turisi Setiarayu, absen 18. Di sini kami akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang periode sejarah Islam, masa kejayaan Islam, dan tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama yaitu periodisasi sejarah Islam. Berdasarkan pendapat Had Nasution, sejarah Islam dibagi ke dalam 3 periodisasi, yaitu klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang pertama yaitu periode klasik. Pada periode klasik dibagi ke dalam 2 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase ekspansi dan integrasi yang terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua yaitu fase disintegrasi yang terjadi pada 1000 sampai 1250 Masehi. Masa klasik berlangsung dari masa Rasulullah hingga menyebar pasukan Mongol ke dunia Arab pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan dibagi ke dalam 2 fase, yaitu sebagai berikut. A. Fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dikuasainya beberapa kerajaan Islam oleh tentara Mongol. B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Peradaban Islam kembali bangkit sekitar tahun 1500 sampai 1800 Masehi dengan berdirinya 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, Safawi Persia, dan Moghul di India. Yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1801 dan munculnya tokoh-tokoh pembaru Islam. Yang selanjutnya yaitu kemajuan umat Islam. Kajian umat Islam didorong oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal, ada beberapa faktor internal yang mendorong kemajuan umat Islam. Di antaranya adalah A. Ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk maju. B. Islam adalah rahmat seluruh alam. C. Islam adalah agama dakwah. Yang kedua yaitu faktor internal. Ada beberapa faktor eksternal yang mendorong kemajuan umat Islam. Yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antar bangsa Arab dan bangsa lain. B. Giatnya usaha penerjemah kitab-kitab asing dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini munculnya tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berjihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Sebagai berikut, yang pertama ilmu filsafat, yang kedua bidang kedokteran, yang ketiga bidang matematika, dan yang keempat ilmu hadis. Yang terakhir yaitu tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Pada masa kerajaan Islam muncul tokoh-tokoh ilmuwan dan cendekiawan yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Diantaranya adalah Ibnu Rus pada tahun 520 sampai 595 Hijriah. Ibnu Rus merupakan salah satu tokoh pada masa penjajahan Islam. Ibnu Rus memiliki nama lengkap yaitu Abu Walid Muhammad bin Rus, lahir di kota Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah sampai 1126 Masehi, dikenal dengan sebutan Averroes. 2. Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Hijriah. Al-Ghazali lahir di kota Ghazal, sebuah kota kecil di dekat Tus, Khorasan. Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Yang ketiga yaitu Al-Kindi pada tahun 805 sampai 873 Masehi. Al-Kindi adalah filosofi besar pertama Islam karena ia adalah seorang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Beliau lahir pada tahun 801 Masehi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dengan nama Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin al-Asy'as bin Qais al-Kindi dan meninggal pada tahun 869 Masehi. Yang keempat yaitu Al-Farabi pada tahun 872 sampai 950 Masehi. Nama lengkap Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkan ibnu Uzlaq Al-Farabi, lahir di Farabi, Transosania pada tahun 873 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi.
Beliau merupakan keturunan Turki. Yang terakhir yaitu Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga seorang dokter kelahiran Persia. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai bapak kedokteran modern. Karya-karyanya yang terkenal adalah yang pertama Asy-Syifa penyembuh, yang kedua Al-Qanut fiktif, yang ketiga Al-Isyarat wa At-Tanbihat, yang keempat Mantik al-Musyrikin, yang kelima Uyun al-Hikmah. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.